pajak yang seharusnya misalnya 70 miliar, kemudian mereka diskusikan dengan petugas pajak, kemudian di-korting menjadi 30 miliar misalnya. 40 miliarnya mereka diskusikan bersama. Itu satu tindakan yang mungkin menguntungkan untuk perusahaan, tapi secara teknis itu melanggar hukum. Di satu visi law office, kami selalu menekankan bahwa mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada menghadapi proses pidana yang bisa membubarkan bisnis Anda yang Anda bangun selama bertahun-tahun. Pastikan perusahaan Anda memiliki visi hukum yang sejalan dengan perubahan zaman. Halo, selamat datang di Visi Hukum, kanal YouTube Satu Visi Utama. Saya Emerson Yunto. Tahun 2026 bukan sekedar pergantian tahun, tapi merupakan fajar baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Sejak 2 Januari 2026 lalu, KUHP Nasional resmi menggantikan KUHP warisan kolonial yang sudah kita pakai selama ratusan tahun. Namun, yang menjadi pertanyaan besar, apakah dunia usaha kita sudah siap? KUHP baru ini tidak hanya menyasar individu, tapi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dipidana atau juga dibubarkan. Hari ini kita akan bedah dampaknya bagi bisnis Anda bersama narasumber kita, Mas Wahyu Wagiman, seorang aktivis HAM dan juga advokat yang juga associate di Satu Visi Law Office. Mas Wahyu, apa kabar? Baik, Mas Emerson. Mas Wahyu, publik banyak yang belum sadar kalau KUHP baru ini punya semangat restoratif justice. Tapi bagi korporasi ada pergeseran besar di mana korporasi kini bisa diminta pertanggungjawaban pidana secara lebih luas. Apa perbedaan yang paling mencolok yang harus diwaspadai oleh para direksi perusahaan sekarang terkait dengan KUHP baru? Ya, terima kasih Mas Emerson. Jadi ini yang menarik gitu ya. KUHP baru berlaku per 2 Januari 2026. Setelah kita hampir 100 tahun ya lebih menggunakan KUHP yang sering disebut sebagai warisan kolonial. Nah, di dalam KUHP lama kita belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Tetapi di dalam KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah ditetapkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dikenai hukuman oleh negara berkaitan dengan kejahatan ataupun tindakan yang dianggap melanggar hukum, dan tindakan melanggar hukum itu dilakukan untuk kepentingan korporasi atau dalam rangka korporasi menjalankan usahanya, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ini perbedaan yang menarik gitu ya, karena di dalam KUHP lama korporasi belum diatur secara spesifik, masih diatur di luar KUHP, diatur dalam undang-undang yang spesialis, ya, yang khusus. Ini perbedaan yang cukup mendasar antara KUHP lama dengan KUHP yang baru ini. Itu mungkin ya Mas, yang perlu kita perhatikan, dan terutama oleh para direksi yang menggawangi jalannya usaha satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Oke, Mas Wahyu, di dalam KUHP baru, korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan fungsional. Bisakah Mas Wahyu jelaskan sederhana mungkin tindakan karyawan seperti apa yang bisa menyeret perusahaan ke meja hijau? Ada banyak hal yang menarik ya yang harus diperhatikan oleh khususnya karyawan-karyawan yang bekerja di satu perusahaan. Karena setiap tindakan mereka sekecil apapun itu ada potensi dikenai atau dianggap melanggar hukum apabila tindakan itu tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada banyak contohnya, misalnya melakukan penyuapan untuk pengurangan pajak. Itu satu hal yang paling banyak terjadi gitu ya di akhir-akhir itu. Buat kepentingan perusahaan? Untuk kepentingan perusahaan. Pajak yang seharusnya misalnya 70 miliar, kemudian mereka diskusikan dengan petugas pajak, kemudian di-korting menjadi 30 miliar misalnya. 40 miliarnya mereka diskusikan bersama. Itu satu tindakan yang mungkin menguntungkan untuk perusahaan, tapi secara teknis itu melanggar hukum. Nah, itu yang sangat sederhana terkait dengan pajak. Yang kedua terkait dengan isu lingkungan yang sekarang ini banyak didiskusikan oleh masyarakat, terutama di Sumatera misalnya.
terkait dengan perizinan yang tidak lengkap. Satu perusahaan harus memiliki izin yang sangat lengkap, mulai dari izin lokasi, izin usaha, katakanlah izin usaha perkebunan ataupun tambang misalnya. Salah satu tidak ada, tidak lengkap, kemudian dipaksakan untuk beroperasional, menggali, mengeruk sumber daya alam, itu satu pelanggaran yang jelas-jelas melanggar undang-undang di Indonesia. Nah itu yang banyak juga dilakukan oleh karyawan yang tidak aware dengan adanya ketentuan mengenai larangan-larangan terkait dengan isu lingkungan ataupun terkait dengan isu pertambangan. Itu yang paling banyak dilanggar ya, atau dilakukan oleh karyawan-karyawan yang bekerja di sektor ekstraktif di Indonesia. Yang berikutnya yang juga perlu kita perhatikan terkait dengan perburuhan. Ada misalnya pelanggaran terhadap hak-hak buruh yang seharusnya dibayarkan 100%, kemudian dipotong oleh beberapa orang karyawan misalnya, itu juga satu pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Dan korporasi bisa kena. Dan apabila itu dilakukan atas perintah pemegang kekuasaan di korporasi atau menguntungkan korporasi, kedua-duanya bisa kena. Si karyawan bisa kena, korporasinya juga bisa kena. Subjek hukum individunya maupun juga korporasinya. Itu pengurus korporasi dan korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi sekelompok orang yang menguntungkan korporasi atau kepentingan dirinya itu bisa dikenai pidana ketika dia melanggar satu undang-undang. Karena tidak hanya KUHP yang menjadi tolok ukur operasional perusahaan, tapi juga ada undang-undang khusus yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Dan di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Oke. Ya, bicara soal sanksi Mas Wahyu. KUHP baru mengenal pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian tempat usaha, bahkan sampai pembubaran korporasi. Nah, bagaimana Mas Wahyu melihat resiko ini terhadap iklim investasi dan pelindungan hak pekerja jika sebuah perusahaan itu dipidana, Mas Wahyu? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama berkaitan dengan kepastian hukum. Sepanjang pemidanaan atau penghukuman terhadap korporasi itu dilaksanakan secara jelas gitu ya, itu sudah cukup bagus gitu ya. Korporasi ketika dianggap melanggar hukum dan dikenai sanksi yang jelas, dilakukan prosedur-prosedur yang tetap gitu ya, yang transparan, akuntabel, tidak bermasalah gitu ya. Itu tidak, menurut saya tidak akan mengganggu iklim investasi secara keseluruhan. Karena salah satu hal yang masih menjadi catatan di Indonesia terkait dengan kepastian hukum. Ada pelanggaran hukum, tetapi penanganannya, penegakan hukumnya yang tidak bagus misalnya. Itu justru akan mengganggu iklim investasi, akan mengganggu investor untuk berinvestasi di Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan hak-hak pekerja. Nah, ketika satu korporasi dikenai tindakan hukum misalnya pencabutan izin sementara atau tetap, pemerintah, korporasi juga harus memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja. Kalau misalnya dibubarkan, hak-hak pekerja, pesangon, gaji, dia harus didahulukan. Sebelum operasional keseluruhan dari perusahaan itu, korporasi itu dihentikan secara permanen misalnya. Nah itu yang juga tidak boleh dikesampingkan. Karena kalau kita berbicara mengenai hak-hak pekerja, hak-hak buruh, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, hak-hak mereka sebagai pekerja tetap melekat walaupun perusahaan itu sudah tidak beroperasi. Nah ini yang perlu dijaga terutama oleh para pemilik perusahaan gitu ya. Ketika terjadi penutupan perusahaan, hak-hak buruh tetap harus dikedepankan. Ya, dari sisi investasi atau bisnis ya, sebenarnya KUHP yang baru itu menguntungkan atau enggak? Supaya bisa sederhananya begitu. Secara prinsip, kalau proses penegakan hukum dilakukan secara optimal, secara fair, gitu, secara transparan, itu justru akan menunjang kepastian hukum di Indonesia. Jadi salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh investor adalah terkait dengan belum stabilnya proses penegakan hukum, proses kepastian hukum di Indonesia. Nah, ketika KUHP menjamin kepastian hukum,
semua orang boleh melakukan apa saja sepanjang bersesuaian dengan hukum, itu justru akan banyak menarik investor. Karena dia punya anggapan bahwa investasi dia akan aman. Isunya soal kepastian hukum. Betul, ada koridor hukum yang menjamin investasi dia tetap terjaga. Aparat penegak hukum, pemerintah yang lain misalnya menjaga beroperasionalnya perusahaan mereka, investasi mereka tetap aman, karena dijaga oleh katakanlah KUHP yang tidak membiarkan orang berbuat sewenang-wenang gitu. Nah itu dari sisi pastian hukum, penegakan hukum itu akan sangat menarik sesuai dengan adanya KUHP baru ini. Oke, sebagai aktivis HAM ya, hak asasi manusia, Mas Wahyu kan sering menyinggung soal human right due diligence. Di tahun 2026 ini memang ada rencana pemerintah untuk penerapan audit kepatuhan HAM dan hukum ini diwajibkan buat korporasi agar terhindar dari jeratan hukum yang KUHP yang baru. Jadi langkah praktis apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan audit kepatuhan HAM ini, Mas Wahyu? Betul, jadi saat ini pemerintah ya melalui Kementerian HAM sedang menyiapkan satu regulasi mengenai uji tuntas hak asasi manusia. Itu belum selesai? Masih di tahap pembahasan di antara Kementerian HAM, Kemenko Perekonomian dan Sekretariat Negara sepertinya. Jadi dari tahun lalu sudah mulai dibahas, tapi prosesnya belum final gitu ya. Nah, satu sisi regulasi ini akan sangat menguntungkan dalam proses pemajuan hak asasi manusia, karena korporasi perusahaan akan didorong untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian yang integral dari proses bisnis mereka. Jadi ada jaminan hukum, ada jaminan hak asasi manusia yang mudah-mudahan ini juga akan berkontribusi pada jaminan pelestarian lingkungan gitu ya. Karena manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan secara diametral gitu ya. Nah, sayangnya memang prosesnya mungkin agak cukup lama gitu ya. Sehingga sampai saat ini regulasi itu belum disahkan. Masih dalam bentuk draft ya? Masih dalam proses pembahasan. Nah, yang mudah-mudahan bisa disahkan oleh Presiden misalnya. Sehingga ada satu kewajiban, ada satu regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Bagaimana dampak operasional mereka terhadap hak asasi manusia. Dan itu wajib? Dan kalau saya baca draftnya itu wajib gitu ya. Ada sanksinya juga Mas Wahyu? Nah, ini yang menarik gitu ya. Di satu sisi atau mungkin pemecahan yang saya yang salah, tapi satu sisi draft regulasi, rancangan regulasi itu mewajibkan semua perusahaan tanpa melihat bentuk dan ukuran gitu ya. UMKM juga terkena, perusahaan besar, perusahaan sedang, menengah, kecil juga terkena kewajiban untuk melakukan uji tuntas itu. Tetapi sanksinya sepertinya belum disiapkan. Gitu. Belum diatur ya? Belum ada sanksi yang mengikat bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti regulasi yang sedang dirancang ini gitu ya. Seharusnya kalau kita bilang satu sisi ada kewajiban. Nah, kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan, ada konsekuensi. Sanksi. Gitu ya. Nah, konsekuensinya ini sepertinya yang belum dirumuskan. Nah, sehingga prosesnya juga masih belum linear dengan maksud dan tujuan dari dirancangnya atau dibentuknya regulasi mengenai uji tuntas hak asasi manusia ini. Siap. Nah, banyak pihak yang khawatir, Mas Wahyu, aparat penegak hukum kita nih kan belum punya persepsi yang sama nih soal KUHP baru. Apalagi karena baru ya, namanya juga baru. Betul. Baru berjalan 2 Januari 2026. Bagaimana pandangan Mas Wahyu soal kesiapan jaksa dan polisi menangani kasus korporasi tanpa mengganggu keberlangsungan ekonomi atau jalannya investasi? Betul, ini juga menarik gitu karena dalam waktu yang cukup singkat kita ada dua tahun persiapan gitu ya. 2023 disahkan, 24 dan 25 persiapan untuk melaksanakan KUHP baru di tahun 2026. Nah,
waktu 2 tahun ini memang kalau saya lihat digunakan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan juga masyarakat sipil untuk mensosialisasikan, mengadakan diskusi-diskusi seminar terkait dengan bagaimana pelaksanaan KUHP baru ini. Jadi ada banyak gitu ya langkah yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil agar pelaksanaan KUHP ini berjalan dengan smooth gitu ya. Jadi begitu Januari 2026, polisi, jaksa, dan hakim sudah memahami bagaimana penerapan setiap pasal, setiap ketentuan di dalam KUHP terkait dengan tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh subjek warga negara Indonesia atau warga negara lain yang dianggap melakukan tindak pidana. Nah, sayangnya mungkin ya, karena waktu 2 tahun itu juga ada keterbatasan gitu ya. Kalau kita lihat sosialisasi di 2 tahun itu, kita bisa lihat ada berapa ratus ribu aparat penegak hukum misalnya. Polisi kalau tidak salah ada 500 ribu gitu ya. Jaksa ada berapa puluh ribu juga, hakim juga sama. Mungkin ya belum semua mereka terpapar dengan paham dengan KUHP baru ini. Salah satu contoh bisa kita lihat seminggu lalu kalau kita perhatikan diskusi di DPR ya. Antara Komisi 3 dengan pimpinan kepolisian dan kejaksaan dari Yogyakarta gitu ya. DPR menganggap ada kekeliruan dari jaksa dan polisi untuk menerapkan KUHP terhadap tindak pidana yang terjadi di Yogyakarta gitu ya. Yang seharusnya menggunakan alasan pembenar atau alasan pemaaf, tapi kemudian diterapkan undang-undang lalu lintas misalnya. Nah ini salah satu contoh, misalnya ada ada jeda yang cukup atau gap yang cukup besar gitu ya mengenai pemahaman aparat hukum terkait dengan KUHP baru ini, sehingga memang kita harus menyarankan untuk aparat penegak hukum tidak hanya jaksa, polisi ataupun hakim, tapi juga masyarakat secara keseluruhan harus mulai menyelami gitu ya setiap isi, setiap ketentuan di dalam KUHP baru ini, sehingga ketika mereka berhadapan dengan hukum sudah siap gitu ya menerapkan hukum terhadap ketindakan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap melanggar hukum tadi gitu ya. Jadi memang perlu waktu sepertinya untuk lebih giat lagi mensosialisasikan, mensimulasikan ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP ke dalam setiap tindak pidana yang terjadi dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Jadi tidak hanya sosialisasi tapi simulasi ya. Kalau ada case ini gimana penerapan dalam KUHP yang baru? Betul. Jadi sebelum ditetapkan seseorang menjadi tersangka misalnya, proses pemeriksaan di awal itu harus betul-betul komprehensif gitu ya. Pembacaan polisi atas pasal atau jaksa atas pasal dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi itu harus betul-betul tepat gitu ya. Sehingga tidak terjadi kekeliruan seperti yang terjadi di Jakarta kemarin begitu. Oke, rekan-rekan sekalian, diskusi tadi membuka mata kita bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana kepatuhan, compliance bukan lagi sekedar pelengkap administrasi, melainkan nyawa bagi keberlangsungan korporasi. Hukum kita tidak lagi hanya mengejar pelaku secara fisik, tapi mengejar siapa yang memetik keuntungan dari sebuah kejahatan. Di satu visi law office, kami selalu menekankan bahwa mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada menghadapi proses pidana yang bisa membubarkan bisnis Anda yang Anda bangun selama bertahun-tahun. Pastikan perusahaan Anda memiliki visi hukum yang sejalan dengan perubahan zaman. Terima kasih Mas Wahyu Wagiman atas pencerahannya. Saya Emerson Yunto, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak pelaku usaha yang melek hukum. Sampai jumpa di episode Visi Hukum berikutnya. Salam keadilan.